Halo guys, balik lagi dengan Ade di sini. Jadi kali ini gua kedatangan True Wireless Earbuds terbaru nih guys ya, made in lokal nih dari Realme Buds Q. Jadi di video ini kan gua ulas ya, gua udah pakai beberapa hari si Realme Buds Q ini ya, dan dia ini sekarang mengklaim sebagai TWS gaming ya guys. Dan menurut gue ini budget gaming yang menarik ya guys. Selain harganya lumayan murah nih guys. Jadi si Buds Q ini bukan yang pertama dari si Realme ya guys. Sebelumnya dia udah ngeluarin Realme Buds yang Air ya, modelnya mirip AirPods. Terus dia ngeluarin yang versi budgetnya lagi, Realme Airbuds yang Neo. Nah ini lebih murah lagi guys. Nah jadi si Realme Buds Q ini keluar bareng si Realme Narzo ya guys ya. Packagingnya kuning ya, sama dengan si Narzo. Nah si Buds Q ini dia mengklaim punya baterai sampai 20 jam nih guys ya. Dan dia ini menurut gua punya driver yang lumayan besar ya di harga segini ya, 10 mm. Nah untuk case-nya sendiri menurut gua tuh ini mirip banget sama si Xiaomi AirDots ya. Lumayan cukup kecil ya, bagian atasnya ada tulisan Realme ya. Desainnya matte persis dengan earbuds yang harganya budget ya, di harga 200.000 sampai 300 ribuan ya guys ya. Si earbudsnya sendiri kalau menurut gue ini lumayan unik ya bentuknya ya. Dia ini kayak telur oval ya. Bagian atasnya ada tulisan R. Nah ini yang kadang bingung ya, R itu bukan kanan tapi Realme ya. Jadi kadang kalau kita lihat yang kita pasang sebelah kiri, orang mungkin bingung kok ini R ada di sebelah kiri ya. Padahal ini R-nya maksudnya simbol Realme ya guys ya. Nah dalam case penjualannya lu dapat earbuds cadangan ya, ada 3 pasang, apa 2 nih ya. Terus ada kabel micro USB sama buku manual yang sudah bahasa Indonesia. Dan yang menarik adalah ketika fit untuk dicoba pertama kali ya guys ya, dan itu lumayan cukup nyaman ya guys ya untuk harga segini. Seperti True Wireless bener-bener ya, nggak ada menonjol ke bawah ya. Dan dia tuh ketika pasang fitnya cukup ringan karena dia satunya cuma 3,5 gram ya. Dan ini tuh fit enak banget sih kalau buat di kuping gue pribadi ya guys ya. Gue juga udah cobain berjam-jam pakai si earbuds ini untuk main musik ya, dan ini menurut gue fitnya cukup oke banget guys. Nah terus yang cukup menarik ya guys ya, selain dia fungsinya di tap ya, bagian kiri dan kanan itu ternyata tapsnya bisa di customize ya guys ya. Jadi lu bisa download aplikasi namanya Realme Link ya guys ya. Nah di situ tuh lu bisa customize touchnya itu seperti apa ya. Jadi secara default untuk kanan itu 2 kali itu adalah play and pause ya, 3 kali itu adalah next. Nah secara default kayak kanan dan kiri itu kalau gue tap 3 kali itu dia selalu next ya. Gue bingung ya, ternyata ada apps yang bisa mengcustomize tapnya. Jadi yang tap 2 kali lu mau ganti dengan pause, atau mau ganti dengan next ya, atau mau ganti dengan previous track, nah itu bisa. Nah menurut gue ini adalah aplikasi yang sangat luar biasa ya untuk di harga yang 300-an ya guys ya. Nah untuk paket pre-order itu cuma ada pilihan warna hitam doang ya, padahal dia sebenarnya defaultnya itu punya beberapa warna ya guys. Di websitenya ada warna kuning dan ada warna yang lain yang putih. Mungkin kalau kuning lebih menarik ya. Nah dia juga TWS ini sudah support IPX4 ya, artinya untuk keringat sama air hujan itu bukan masalah buat si TWS ini guys ya. Jadi ketika buat olahraga, lu running sambil hujan-hujanan, no problem. Untuk baterainya dengan TWS itu bisa sampai 20 jam ya. Kalau lu pakai sendiri untuk si TWS-nya itu bisa sampai 4,5 jam klaimnya. Nah yang hasil tes gue itu cuma bisa sekitar 3 jaman setengah ya, karena gue pakai di sekitar 80% ya untuk tes only. Dan menurut gue itu juga lumayan oke sih ya. Jadi kalau lu pakai PS ini, pakai case-nya lu bisa sampai 20 jam katanya ya guys ya. Dan memang TWS ini belum ada aptX support ya dari Qualcomm, tapi dia cuma support AAC dan SPC doang ya guys ya. Nah ketika si TWS ini gue pakai pertama kali dengerin musik ya, bassnya terasa banget besar ya guys. Tapi menurut gue ini sedikit moody ya guys, sedikit dengung gitu. Bassnya bukan sesuatu yang sangat baik kualitasnya ya. Jadi kalau untuk yang KZ misalnya harga di atasnya sekitar 400 ribuan, nah itu bassnya KZ itu lebih bagus guys ya, lebih bulat dan pas. Nah kalau ini tuh kayak membleber gitu bassnya. Jujur aja sih kalau dibandingkan dengan Hailu yang harganya sekitar 200 ribuan ya, GT1 Pro atau yang GT1 ya, masih lebih suka Hailu gue ya guys ya. Dan juga suara vokalnya itu sama suara treble-nya itu sedikit kurang jelas ya guys ya, nggak sekalian Hailu yang bahkan 200 ribuan ya guys ya. Terus ya high frekuensinya atau treble-nya itu menurut gua sedikit pecah ya guys ya, cering banget sampai kayak cempreng gitu ya. Jadi menurut gua kalau dengerin buat musik-musik yang EDM enak banget ya, buat dengerin musik yang jedak-jeduk menurut gua sih masih oke lah ya. Ini terasa banget cuma dep-dep-depnya gitu ya, boom. Jadi ini dia mengklaim ini ada mode gaming ya. Jadi ketika default itu nggak aktif ya, itu terasa banget delay mau di Android maupun di iPad yang gue coba ya, sekitar 0,5 detik. Tapi dia itu punya fitur gaming, caranya touch bersamaan kedua-duanya selama lebih dari 2 detik. Nanti akan muncul suara brum kayak mesin yang hidup gitu guys. Nah itu artinya mode gaming aktif. Nah ketika itu aktif untuk pakai bermain game itu baru rasanya oke banget guys. Main game pakai yang mode gaming itu luar biasa oke. Nah
gimana ketika mode gaming dipakai untuk dengerin musik? Maksud gua masih oke. Tidak seperti KZS2 ya guys, yang lu bisa lihat videonya di atas. Nah, kalau yang S2 ketika pakai mode game atau high performance terus pakai dengerin musik tuh terasa ada kresek-kresek kadang-kadang guys. Nah kalau yang ini gue pakai mode performance ya, untuk main musik dan main game itu nggak ada pengaruh noise atau kresek-kresek ya, tetap asik banget guys untuk dengerin musik atau mau main game ya. Nah untuk pakai di iPad atau di iOS, ada di iPhone ya guys ya, pakai ini tuh terasa banget ini lebih enak guys, karena di Android ya kodek yang aktif itu adalah AAC. Beberapa Android kayak misalnya gue pakai Mi 10 itu nggak support AAC, jadi dia pakai kodeknya USB-C. Nah terasa banget walaupun AAC di Android, gue lebih suka ketika itu mainin di iPad atau di iPhone. Nah itu tuh terasa banget lebih powerful, dan menurut gue sedikit sih bassnya itu lebih terkontrol ketika kita dengerin di iPhone atau di iPad ya guys ya. Mungkin karena kodeknya AAC itu bagus banget untuk di iOS system ya guys ya. Terasa banget itu lebih powerful dan lebih enak banget jedak-jeduknya dibanding di Android ya. So overall guys, menurut gue ini adalah budget TWS gaming yang cukup menarik ya di harga yang segini ya, karena punya fitur kontrol pakai aplikasi Realme Link-nya ya guys ya. Walaupun si Halo itu kadang untuk suara lebih bagus ya, so gue nyaranin kalau lu punya nyari budget 350 ribuan untuk yang bisa buat TWS gaming yang nyaman, enak dibajak buat olahraga, ringan dipakai ya, dan bisa tahan keringat ya, menurut gue ini cukup baik guys ya. Halo, ada suaranya. Suara masih nggak? Kalau ada suaranya. Suaranya gimana Nggak sekarang? ada. Sekarang suaranya bagus. Seberapa bagus kalau penjelasan antara dari 0 sampai 10? Tar dulu. Kok jadi ada kayak suara radio gitu? Halo? Sekian dulu video gue kali ini. Kalau misalnya lu ada hal yang ingin lu tanyakan, lu bisa komen di bawah guys ya. Oke, sekian, terima kasih. Bye-bye.